Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang ada di dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan tentram hatinya dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah, hati bisa menjadi tenang. Kira-kira artinya seperti itu. Jadi dengan ayat itu Allah memberitahukan kepada kita sebagai hambanya bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu hatinya itu tentram, tenang, damai dengan mengingat Allah. Dan tentunya apa yang disampaikan Allah itu ya benar adanya, dan Allah itu maha benar, tidak ada keliru atau salahnya. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, ya dibuktikan salah satunya dengan mengimani ayat tersebut, dan bukan hanya mengimani, tapi juga mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita itu memang beriman, maka hidup kita itu ya tenang, tentram, damai dalam menghadapi segala persoalan yang ada di dunia ini. Baik itu persoalan di keluarga, antara suami dengan istri, atau orang tua dengan anak, atau dengan saudara, atau dengan yang lainnya, yaitu dengan teman, dengan saudara seiman, dan siapapun. Insya Allah setiap ada persoalan bisa menghadapi dengan tenang. Tenang di situ juga dalam arti tidak menghadapinya dengan emosional, dengan egois, juga tidak menghadapi dengan cara saling merendahkan, saling mencela, mencaci, memaki, saling menyalahkan, saling merasa benar sendiri.
Karena hal yang seperti itu menunjukkan bahwa itu tidak tenang. Karena tenang di ayat itu kalau kita mengingat Allah, ingat pesan-pesannya. Kalau kita itu menghadapi semua persoalan, Allah sudah memberikan solusinya. Sehingga kalau kita itu menjawabnya seperti apa yang Allah kehendaki, ya insya Allah hati kita itu akan tenang. Dan tenang itu ya tidak berdiri sendiri, tentu di dalamnya ada kedamaian dan kebahagiaan. Dan itulah yang kita cari sesuai dengan yang juga diinginkan oleh Allah. Dan manusia itu biasanya cenderung tidak seperti itu kalau manusia itu tidak menggunakan panduannya dengan Al-Quran, dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sehingga ada sebagian manusia menginginkan hidupnya itu tenang, bahagia. Dia memburu kesenangan duniawi dengan harta benda, atau jabatan, atau wanita, umpamanya seperti itu. Padahal setelah didapatkannya, apa yang diimpikan atau diinginkannya biasanya tidak terwujud. Kalaupun terwujud, itu hanya semu, seakan-akan dia mendapatkan kesenangan yang selama ini diimpikan. Jadi hanya seakan-akan. Padahal di dalam hatinya tidak seperti itu. Karena apa? Karena sudah menjadi janji Allah ataupun firman Allah bahwa yang menjadi tenang itu dengan mengingat Allah, bukan mengingat kesenangan nafsu duniawi, bukan. Kita tidak mungkin sebagai orang yang beriman kepada Allah mengingkari ayat itu. Kita harus mengimaninya. Insya Allah seperti itu. Dan itu dibuktikan oleh Allah dengan kisah Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam waktu masih kecil. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Ismail alaihissalam tadi di Makkah, yang pada waktu itu kondisinya yaitu sebuah wilayah atau tanah atau daerah yang kosong, tidak ada penduduk, tidak ada manusia di situ, dan di situ hanya gurun tandus, tidak ada air. Coba bayangkan, kalau Allah itu menjadikan sebuah ketenangan itu di dalam kesenangan duniawi, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu harta benda, kemudian jabatan, atau
kesenangan nafsu yang lainnya, makan, minum, maka apa yang terjadi dengan kisah Siti Hajar tadi, ya mungkin Siti Hajar tidak pernah mendapatkan kedamaian, ketenangan hidup. Bisa jadi seperti itu. Tapi ketika Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa dia diperlakukan seperti itu, yang seakan-akan dibuang, diusir, dan disengsarakan, seorang wanita dengan anak kecil ditaruh di padang pasir yang tandus. Dari mana dia akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan hidup kalau seperti itu? Tapi ternyata setelah ditanyakan bahwa itu sebenarnya adalah perintah Allah, maka hati Siti Hajar menjadi tenang. Karena tahu bahwa itu perintah Allah. Jadi ingat kepada Allah bahwa ini perintahnya. Sehingga tenang. Walaupun kondisi yang secara lahiriah, yang nampak ya menyedihkan. Siapapun mungkin ya tidak tega, bahkan bisa menyalahkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang laki-laki kok teganya menyengsarakan istri dan anaknya, ditinggal di padang pasir yang tidak ada penghuninya dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dan dengan mengingat Allah itu tadi bisa menjadikan hatinya tenang. Walaupun ya tidak ada kesenangan duniawi, kesenangan umpamanya punya saudara, keluarga, di situ punya rumah, makanan enak, hawanya sejuk umpamanya, tidak ada. Tapi kuncinya hanya dengan mengingat Allah, bahwa ini takdir yang ditetapkan Allah pasti baik adanya. Dan pasti Allah itu ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan tidak akan pernah mendolimi hambanya sedikit pun. Dengan yakin seperti itu, insya Allah tenang. Dan bukankah juga Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang penggalan ayatnya berbunyi, wabasyiris shabirin, berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Orang yang sabar itu ya orang yang menerima ujian, cobaan, diantaranya seperti itu, yang mungkin rasanya tidak enak, menyakitkan, menyedihkan umpamanya. Tapi Allah memberitahu kalau bisa sabar tadi, Allah memberi kabar gembira. Artinya orang yang gembira itu ya hatinya senang, tentram, tidak sedih, tidak marah, tidak kecewa, jengkel. Insya Allah seperti itu. Jadi kembali ke ayat tadi, maka kita itu kalau benar-benar mengingat Allah, mengingat ayat-ayatnya, perintahnya, pesannya, nasihatnya, hati kita itu tenang, tentram di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau diumpamakan dalam kehidupan sehari-hari itu,
kita itu menghadapi suami atau istri yang mungkin ada kekurangannya, yang bisa menjadikan kesal, kecewa, marah, umpama seperti itu. Tapi kalau mengingat Allah, itu tidak akan terjadi seperti itu. Pasti akan tenang kalau benar-benar mengingat Allah. Mengingat Allah diantaranya apa? Bahwa ada ayat Allah yang mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, yang artinya dan kami jadikan antara kamu, antara satu dengan yang lainnya itu sebagai ujian. Apakah kamu sabar? Jadi artinya salah satu contoh kita itu dihadapkan suami atau istri tadi, itu sebenarnya ujian bagi kita. Suami ujian bagi istri, istri ujian bagi suami, orang tua ujian bagi anak, anak ujian bagi orang tua. Begitu juga yang lainnya, teman, saudara, dan orang lain. Mereka ujian bagi kita, kita juga ujian bagi mereka. Dan yang diinginkan oleh Allah, apakah kita itu sabar? Dan kalau sabar, Allah sudah menjanjikan kabar gembira. Yang namanya kabar gembira itu ya sesuatu yang menyenangkan. Harusnya kita senang dan tenang, senyum, karena ada kabar gembira. Dan yang memberi kabar gembira itu Allah, bukan manusia, orang lain. Kalau orang lain, bisa saja kita tidak gembira, karena bisa saja menipu atau ternyata tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, bisa seperti itu. Tapi kalau kita imannya benar-benar baik, bahwa ini dari Allah, bahwa kesabaran itu Allah memberi kabar gembira, artinya itu membawa ketenangan, kebahagiaan. Paling tidak kita memahaminya, kalau kita bisa sabar menghadapinya karena ini ujian, dan kita hadapi dengan ikhlas lillahi ta'ala, itu akan menjadi amal soleh. Dan amal soleh itu insya Allah akan dipetik di akhirat, yang wujudnya surga. Itu kabar gembiranya yang jelas di situ. Jadi kalau orang diberi surga, seharusnya kan memang bahagia, senang, gembira. Seharusnya seperti itu. Maka disinilah juga menjadi gambaran bagi kita kalau kita melihat siapapun itu, entah kita, entah saudara kita yang lain, ketika dia menghadapi semua persoalan, apakah dia menghadapinya dengan emosional, dengan marah, dengan kecewa, jengkel, apalagi sampai mencela, menghina, membenci, maka di situ ketahuan bahwa orang itu tidak sedang mengingat Allah, tidak mengingat pesannya, ayat-ayatnya. Karena Allah sudah jelas-jelas terang, kalau siapapun dia mengingat Allah dengan benar,
orang yang beriman tadi, dia akan tenang hatinya. Paling tidak kalau kita juga contohkan ketika kita itu menghadapi siapapun tadi, orang lain, mungkin orang lain itu perilakunya menjengkelkan, atau orang itu ada kesalahan. Kalau kita itu ingat kepada Allah, yaitu ingat kepada pesannya, diantaranya, kita tidak boleh buruk sangka. Jadi kita baik sangka saja. Karena kalau buruk sangka, akhirnya ya ada kejengkelan tadi. Kita baik sangka, tenang saja. Ingat itu sehingga, iya namanya manusia ya wajar kadang ada keliru. Mungkin dia belum tahu, mungkin dia khilaf. Dan seperti itu, tenang saja. Kedua, kita jangan menghina, mencela. Itu ingat itu, kita ya enggak berani mencelanya. Iya enggak boleh. Kita harus rendah hati, karena ada ayatnya juga. Rendah hati ya mungkin bisa diungkapkan, saudaraku itu mungkin khilaf tadi, dan mungkin saya pun juga ada, mungkin bentuk kesalahannya lain, tapi saya juga masih banyak salah, keliru, sehingga kita malu kalau mau mencela, menghina, karena kita pun sebenarnya boleh jadi ada salah, sehingga memaafkan, ya sudahlah, kita sama-sama manusia, tidak perlu saling menyalahkan. Kalau bisa saling mendoakan, mudah-mudahan kita jadi orang yang baik, hingga hati itu tenang, tidak ada gejolak, tidak ada emosi. Maka kalau kita melihat mungkin ya di medsos atau apa, ada saudara kita itu saling menghujat, saling mencela, ya mungkin boleh jadi dia belum mengingat Allah seperti yang Allah harapkan. Ya kita doakan saja agar saudara kita itu ya menyadarinya, kembali ke jalan Allah, kembali memahami ayat-ayat Allah, salah satunya ayat yang kita baca tadi. Karena itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam Al-Quran itu termasuk ayat itu, gak ada ragu lagi. Kalau Allah sudah mengatakan dengan mengingat Allah tenang, insya Allah. Masalah yang bermacam-macam yang kita hadapi, ada yang enak dan tidak, kalau dengan mengingat Allah, semuanya akan selesai dengan baik dan tenang. Sehingga juga tidak ada permusuhan, kebencian, tidak ada itu. Bicara kotor juga tidak ada. Karena selalu ingat Allah, tenang. Allah sudah memberi petunjuk, solusi. Insya Allah seperti itu. Maka dengan apa yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan kita semuanya jadi paham, jadi mengerti. Yang namanya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu sebenarnya kuncinya kalau kita mengingat Allah. Sebenarnya itu, dan yang lain-lainnya itu tidak menjamin. Karena yang lain itu mataul hurur, kesenangan yang menipu sebenarnya, seakan-akan menyenangkan, tapi pada hakikatnya tidak. Insya Allah seperti itu. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga kita itu bisa hidup damai, tenang, tentram, tidak harus
mengejar kesenangan duniawi yang berlebihan, kita syukuri yang Allah berikan dengan baik. Insya Allah itu mendamaikan, menenangkan. Dan apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang pas atau keliru, ya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.